Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial, apa itu variabel acak binomial dan fungsi dari distribusi binomial. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Variabel acak binomial. Jadi merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, kita lihat di sini ada contohnya. Yang pertama adalah pada pelemparan sebuah koin beberapa kali. Jadi setiap pelemparan itu hanya menghasilkan satu dari dua hasil. Ya, yang pertama adalah sisi angka atau sisi gambarnya saja. Jadi tidak mungkin kita keluarkan angka dengan gambar secara bersama-sama ketika sebuah koin dilemparkan, ya. Jadi sisi angkanya saja atau sisi gambarnya saja. Nah, yang kedua, itu pada pertandingan sepak bola misalkan ya, hanya dicatat gol atau tidak gol, ya. Gitu. Yang ketiga, pada pelemparan sebuah dadu terdapat 6 kemungkinan, namun diminta untuk membatasi hasil dua jenis saja. Ya, misalkan munculnya angka 5 atau bukan angka 5. Artinya kalau bukan angka 5 itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya. Selanjutnya, yang keempat itu ada pengambilan kartu bridge hanya dicatat as atau bukan as. Ya, itu hanya contoh saja ya. As atau bukan as. Atau king atau bukan king. Queen atau bukan queen. Berarti kalau as atau bukan as berarti ada king, queen, jack, dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan di sini untuk ciri-ciri dari percobaan binomial. Yang pertama, percobaan itu dilakukan berulang-ulang, ya, tidak hanya satu kali ya, jadi berulang-ulang. Nah, yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian atau kemungkinan. Yang pertama yaitu kemungkinan dia sukses atau kejadian itu yang kita harapkan, ya. Dan yang kedua adalah kemungkinan dia gagal atau kejadian itu yang tidak kita harapkan. Nah, yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Jadi nilai kemungkinan sukses untuk setiap percobaan berharga sama. Nah, di sini suksesnya kita misalkan dengan P ya. Tuh, nilai P-nya itu selalu tetap. Nah, sedangkan Q ini didapat atau kemungkinan gagalnya Q itu didapat dari 1 dikurangi P, karena 1 itu adalah percobaan ya, banyaknya percobaan, dia tidak akan lebih dari 1 dan kurang dari 0. Jadi P ditambah Q sama dengan 1. P itu sukses, Q-nya adalah gagal sama dengan 1. Maka untuk mencari kemungkinan gagal itu didapat dari Q itu gagal sama dengan 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi suksesnya berapa. Nah, maka akan dihasilkan adalah kemungkinan gagalnya. Yang kelima, banyaknya percobaan tertentu yaitu sebanyak N. Ya, itu ciri-ciri dari percobaan binomial. Nah, peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial, di mana rumusnya di sini peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial. Ya, binomial itu artinya sukses atau gagal gitu percobaannya ya. Nah, di sini ada rumusnya Fx sama dengan binomial X-nya itu banyaknya peluang kejadian, N-nya jumlah seluruh kejadian gitu ya. P-nya adalah peluang suksesnya. Sama dengan C itu adalah kombinasi dari ya X dari N ya.
X dari N, ya ini boleh kita tuliskan bentuknya seperti itu untuk kombinasi, dikali dengan P pangkat X. P itu sukses, pangkat X-nya adalah jumlah kejadian, dikali Q-nya adalah gagal, dipangkatkan dengan N dikurangi X. Jadi banyaknya percobaan dikurangi kejadiannya, ya, itu. Nah, keterangannya di sini C N, X artinya koefisien binomial atau kombinasi X dari N, ya, kombinasi X dari N. Nah, yang X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, dengan X adalah 0, 1, 2, sampai dengan N, ya. Nah, P itu peluang kejadian yang diharapkan atau suksesnya. Dan Q itu peluang kejadian yang tidak diharapkan atau gagalnya, ya, gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Jadi ini peluangnya atau peluang suksesnya, si P-nya itu sudah ada di sini adalah 4/5. Jadi nanti kita akan mencari gagalnya berapa, ya. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Ya, jadi mencetak tepat 2 gol. Tidak boleh kurang dari 2 gol atau lebih dari 2 gol gitu ya. Nah, jawab. Di sini peluang suksesnya atau P-nya itu mencetak tepat 2 gol adalah 4/5. Maka Q-nya kita dapat atau peluang gagalnya Q sama dengan 1 dikurangi P. Ya, sama dengan 1 dikurangi 4/5. Jadi hasilnya sama dengan 1/5, ya. 1 dikurangi 4/5 adalah 1/5, ya. Nah, kalau kita gunakan tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Nah, di sini ada misalkan M adalah tendangan masuk dan G adalah tendangan gagalnya, ya. Gitu. Nah, maka ketika Regia mencetak tepat 2 gol, itu kemungkinannya adalah masuk, gagal, gagal, masuk, ya gitu. Nah, ada lagi kemungkinan yang lain, ini tidak ada karena dia hanya 3 kali, ya, percobaan. Nah, yang pertama di sini ada peluang hasil tendangan MMG, artinya masuk, gagal. Nah, tadi masuk itu 4/5, gagal itu 1/5, ya, peluangnya. Nah, maka 4/5, yang pertama masuk, yang kedua masuk, berarti 4/5, yang ketiga adalah gagal, 1/5. Maka hasilnya adalah 16/125. Yang kedua, itu ada peluang hasil tendangan MGM, berarti masuk, gagal, masuk, ya. Artinya masuk 4/5 kali gagal 1/5 kali masuk 4/5 sama dengan 16/125 atau 125. Ya, itu dikalikan ya semua. Nah, yang ketiga, peluang hasil tendangan GMM. Gagal, masuk. Artinya gagal 1/5 dikali masuk 4/5 kali masuk 4/5 sama dengan 16/125. Nah, karena diminta berapa peluang Regia mencetak tepat 2 gol, artinya ketiga peluang kemungkinan ini kita akan jumlahkan hasilnya. Jadi 16/125 ditambah 16/125 ditambah 16/125 itu sama dengan 48/125. Artinya 48/125 itu kalau kita hitung itu sama dengan 0,384. Ya, dia kurang dari 1 gitu ya, 0,384. Ya. Nah, bagaimana ketika kita gunakan distribusi binomialnya? Nah, di sini diketahui N-nya tadi sama dengan 3 karena tendangannya sebanyak 3 kali. Nah, X-nya dia diminta golnya tepat 2 kali gitu. Nah,
P-nya, peluang suksesnya itu 4/5, maka Q-nya adalah 1/5. Nah, di sini rumus dari distribusi binomialnya adalah Fx sama dengan peluang binomial, X-nya adalah diminta kejadiannya berapa, N-nya banyaknya kejadian banyaknya kejadiannya, dan P-nya adalah peluang suksesnya, sama dengan kombinasi dari N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Maka di sini langkah pertama kita coba dulu cari kombinasi dari 2 dari 3 gitu ya. Kombinasinya berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Karena di sini di bawahnya ada 2 faktorial, cukup kita tuliskan 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial itu didapat dari 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka yang penyebut dengan pembilang ada 2 faktorial, boleh kita coret di sini. Maka hasilnya 1 faktorial adalah 1 ya. Jadi 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Nah, maka kita masukkan di sini karena X-nya adalah 2, maka F2 sama dengan distribusi binomial 2 3, 4/5, artinya X, N, P sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali dengan 4/5 pangkat 2 X-nya adalah 2, peluang suksesnya adalah 4/5 dikali 1/5 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, 1/5 itu peluang gagalnya, 3 itu jumlah percobaannya dikurangi 2 adalah banyaknya kejadiannya. Maka tadi kombinasi 2 dari 3 sudah kita dapatkan adalah 3 dikali dengan 4/5 pangkat 2 artinya 16/25 dikali dengan 1/5, itu hasilnya adalah 48/125 atau sama dengan 0,384. Jadi gitu untuk mencari distribusi binomial dari soal yang tadi. Jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Nah, contoh yang kedua, di sini sebuah dadu dilemparkan 5 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu 6 sebanyak 3 kali. Jadi, selain 6 itu adalah gagalnya ya. Gitu. Nah, diketahui di sini P-nya peluang sukses muncul mata dadu 6. Maka P sama dengan 1/6. Karena jumlah ruang sampel untuk satu mata dadu adalah 6 atau NS-nya 6. Dan kemungkinan mata dadu muncul 6 itu hanya ada 1 gitu. 1/6 untuk peluang suksesnya. Dan Q-nya peluang gagalnya atau bukan mata dadu 6. Berarti kalau bukan mata dadu 6 yang akan keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Artinya NE-nya yang kemarin kita sudah pelajari, NE-nya adalah 5 dan NS-nya adalah 6. Jadi 1 dikurangi 1/6 itu sama dengan 5/6. N-nya banyaknya pelemparannya adalah 5 kali dan X-nya dia peluang kejadian munculnya 6 dari 3 kali percobaan gitu. X-nya sama dengan 3. Nah, maka penyelesaiannya Fx sama dengan B binomial X, N, P. X, N, P sama dengan kombinasi X dari N kali P pangkat X kali Q pangkat N dikurangi X. Nah, jadi kita cari kombinasi 3 dari 5. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah,
ini kita cukup sampai 3 faktorial saja ya. Jadi boleh kita coret ya penyebut dengan pembilangnya 3 faktorial dengan 3 faktorial. Nah, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Nah, jadi 5 kali 4 dibagi dengan 2. 5 kali 4 adalah 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya. Nah, maka F3 sama dengan ya binomial dari 3,5,1/6 ya. Kombinasi 5,3 kali 1/6 pangkat 3 kali 5/6 pangkat 5 dikurangi 3. Maka tadi kombinasi 3 dari 5 adalah 10. Lalu 1/6 pangkat 3 artinya 1/216 kali 5/6 pangkat 2 ya. 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi 25/36. Hasilnya adalah 250 dibagi 7.776. Hasilnya 0,0321. Jadi, peluang munculnya mata dadu 6 sebanyak 3 kali dari pelemparan 5 kali adalah 0,0321. Yaitu sekilas tentang fungsi distribusi binomial ya, contoh-contohnya ya. Jadi distribusi binomial itu yang gagal dan yang suksesnya gitu ya, sukses dan gagalnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan, boleh kita diskusi di grup WhatsApp atau japri ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.